Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat pagi, Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya. Semoga kita senantiasa diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan juga fungsi komponen-komponen darah. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan darah. Kalau begitu, apakah ada yang tahu apa saja komponen-komponen darah? saya Bu. Ya, silakan Nak Marwan. Baik, terima kasih Bu. Jadi komponen-komponen darah itu terdiri dari dua, yakni pertama ada plasma darah, kemudian ada sel-sel darah, Ibu. Nah, oke, baik sekali ya jawaban dari Marwan. Jadi, darah itu terdiri atas dua komponen, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Nah, coba diperhatikan di PPT yang Ibu tampilkan. Plasma darah itu 90% terdiri dari air dan 10% lainnya terdiri dari protein, enzim, dan sisa metabolisme. Nah, selain dari plasma darah, komponen darah juga terdiri dari sel-sel darah. Ada 3 komponen-komponen darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya itu sama seperti kelompok yang telah Ibu bagi pada pertemuan sebelumnya. Tugas kelompoknya itu dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom sesuai dengan perintah dan waktu pengumpulan yang telah Ibu tentukan ya. Dan untuk memudahkan kalian menjawab, nah Ibu akan jelaskan sedikit mengenai komponen-komponen dari sel-sel darah. Silakan diperhatikan. Di sini sudah ada 3 gambar jenis sel-sel darah. Nah, gambar pertama ini adalah eritrosit atau sel darah merah. Berdasarkan gambar ini, bagaimana struktur eritrosit itu? Apakah ada yang tahu? Saya Bu, struktur dari eritrosit itu yaitu berbentuk seperti cakram bikonkav, terus seperti kancing baju berwarna merah dan tidak memiliki inti sel. Nah, bagus ya. Kalau leukosit bagaimana? Apakah ada yang tahu selain Syifa? Saya, Bu. Ya, jadi sel darah putih atau leukosit itu memiliki ciri atau struktur yakni tidak berwarna merah karena tidak mengandung Hb atau hemoglobin. Bentuknya tidak beraturan dan memiliki inti sel. Nah, bagus. Sekarang trombosit. Bagaimana struktur dari trombosit itu sendiri? Saya mau dengar pendapat dari Yusar, silahkan. Dia tidak memiliki inti sel, Bu. Baik ya. Tadi anak-anakku sekalian telah menyebutkan dengan baik struktur dari komponen-komponen dari sel darah, baik itu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ibu akan jelaskan fungsi dari ketiga komponen sel-sel darah ini. Nah, eritrosit itu berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh bagian tubuh. Sedangkan leukosit berfungsi dalam pertahanan atau imunitas tubuh jika terserang penyakit. Sedangkan trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Syifa. Mengapa pada eritrosit itu berwarna merah, Bu? Nah, baik, jadi eritrosit itu berwarna merah karena di dalam eritrosit itu ada yang dikatakan Hb atau hemoglobin. Nah, hemoglobin ini adalah zat yang memberi warna merah pada darah dan berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, anak-anakku sekalian, saya rasa kalian sudah paham ya mengenai materi yang Ibu sampaikan. Iya, Bu. Nah, silahkan dikerjakan LKPD-nya
dan dikumpul sesuai dengan ketentuan yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Karena kita dibatasi oleh waktu, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Silahkan kerjakan tugasnya dan jangan lupa jaga kesehatan anak-anakku sekalian. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.